Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisara, NIM 85584796. Saya akan membaca nyaring guna untuk memenuhi tugas tutorial kedua, yaitu tentang cerita kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam merupakan keturunan dari Qabil dan Iklimah, putra dan putri Nabi Adam alaihi salam. Kepada keturunannya inilah Idris ditugaskan Tuhan mengajak kepada kebenaran. Nabi Idris adalah orang pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika umur 82 tahun. Tak ada informasi tentang lokasi pasti mengenai kehidupan Idris yang ditugaskan untuk membenahi akhlak anak cucu Qabil ini. Ada yang menyebut daerah Munaf, bagian Mesir, namun ada pula yang menyebut Babilonia. Yang pasti, Idris yang sejak kecil belajar ilmu dari Nabi Syed atau putra Adam alaihi salam. Kepadanya telah diturunkan wahyu kenabian. Dan ceritakanlah, hai Nabi Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengatakannya ke martabat yang tinggi. Idris menurut riwayat dalam hadis Bukhari adalah kakeknya Bapak Nuh alaihi salam. Berarti Nabi Idris merupakan generasi ke-6 dari Adam, mengingat Nuh sendiri sebagai keturunan ke-10 dari Adam alaihi salam. Kelebihan Nabi Idris alaihi salam adalah memiliki beberapa kelebihan alias mukjizat dari Tuhan. Pertama, dia manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Kepada Idrislah Allah Subhanahu wa taala memberikan 30 sahifah alias suhuf, lembaran-lembaran ajaran Tuhan berisi petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Kedua, Nabi Idris diberi bermacam-macam pengetahuan, mulai dari merancak atau merawat kuda, ilmu perbinatangan atau falak, sampai ilmu berhitung alias matematika. Ketiga, Nabi Idris alaihi salam sendiri berasal dari kata darasah yang artinya belajar. Idris memang sangat rajin mengkaji ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Adam dan Nabi Syed, bahkan yang berlangsung kepada dirinya. Nabi Idris juga sangat tekun mengkaji fenomena alam semesta, yang semua merupakan ayat dan pertanda dari Tuhannya. Keempat, kelebihan Nabi Idris alaihi salam ialah orang yang pertama pandai memotong dan menjahit pakaian. Orang-orang yang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang secara sederhana dan apa adanya untuk dijadikan penutup aurat. Idris yang haus akan ilmu pengetahuan sehari-hari memang disibukkan oleh berbagai kepentingan, namun ia tetap selalu ingat kepada Tuhan dengan berbekal pengetahuan yang mencapai kelengkapan dengan kekuatan dan kehebatan yang mampu. Idris menjadi gagah berani, tak takut mati, tak gentar kepada siapa saja, terutama dalam menyadarkan keturunan Qabil dan Iklimah yang saat itu penuh dengan kesesatan. Dapat dipahami jika ia mendengar gelar kehormatan Asadul Usud alias singa di atas segala singa dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada kaumnya, Idris diperintahkan memberantas kebiasaan melakukan kenistaan. Idris ditugaskan untuk membenahi pekerti rendah, zalim terhadap sesama, suka permusuhan,
serta suka berbuat kerusakan kepada keturunan Qabil, Idris menandaskan iman kepada Allah bisa memberikan keberuntungan. Untuk itu, wahai kaumku, kata Idris, peganglah tali agama Allah, berilah hanya kepada Allah. Bebaskan diri dari azab akhirat dengan cara amal soleh dan kebaikan. Juhudlah di dunia dan berlaku adil, mengerjakan sholat sesuai dengan ajaran Tuhan, berpuasa pada hari tertentu setiap bulan, jihad melawan musuh agama, pikiran setan, serta keluarkan zakat dan sedekah membantu kaum wafat dan kaum yang ditimpa kemalangan. Selain itu, Idris juga selalu menyatakan beberapa pesan kebajikan. Pertama, salat maid lebih sebagai penghormatan karena pemberi syafaat hanya Tuhan sesuai ukuran amal kebajikan. Kedua, besarnya rasa syukur yang diucapkan tetap tidak akan mampu menghalalkan besarnya nikmat Tuhan yang diberikan. Ketiga, sambutlah urusan Tuhan secara ikhlas untuk sholat, puasa, maupun menaati semua perintahnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.